Pangeran Shotoku memerintah sebagai Bupati Jepang dari tahun 594 hingga 622 Masehi dan merupakan salah satu tokoh yang paling dihormati dalam seluruh sejarah Jepang. Pangeran tersebut adalah seorang pendukung besar budaya Tiongkok dan Buddhisme, menyebarkan kedua hal itu selama masa pemerintahannya dengan mendorong hubungan yang lebih erat dengan Tiongkok, mengenalkan prinsip-prinsip pemerintahan Tiongkok, menciptakan sebuah lembaga, dan membangun banyak kuil di seluruh Jepang yang mencakup situs-situs terkenal seperti Shitennoji dan Horyuji. Sang pangeran yang juga dikenal sebagai Umayado no Miko dan secara anumerta sebagai Shotoku Taisha, yang berarti Pangeran Kebajikan Agung, lahir pada tahun 574 Masehi, anak kedua dari Kaisar Yomei dan cucu dari Kaisar Kimmei. Sang pangeran juga memiliki hubungan dengan klan Soga yang berkuasa, yang mendominasi politik Jepang pada masa itu. Memang, pemimpin klan Soga, Soga no Umako, yang merencanakan pembunuhan Kaisar Susun, mengalahkan aliansi klan Nakatomi dan Mononobe, dan menempatkan keponakannya sendiri, Suiko, yang merupakan janda Kaisar Bidatsu, di atas tahta. Kemudian Umako memilih Shotoku untuk memerintah sebagai pemangku tahta atas nama bibinya. Alasan yang tepat mengapa Umako memilih pangeran mahkota muda untuk memerintah pada tahun 594 Masehi tidak diketahui. Namun, kita dapat menduga bahwa dia mengakui bakatnya dan dengan dukungannya terhadap Buddhisme serta adat Tiongkok, berpikir bahwa dia mungkin dapat menjadi sekutu yang sangat berguna bagi kepentingan Soga. Ternyata, Umako tetap berada dalam bayang-bayang politik dan Shotoku menjadi cahaya terang bagi Jepang yang baru. Seorang pria yang memerintah hingga kematiannya pada tahun 622 Masehi. Akan menjadi legenda dalam hidupnya sendiri dan menjadi orang suci setelahnya. Shotoku diakui karena berbagai keajaiban kecil dan memiliki kemampuan fantastis sejak lahir, memberikan audiensi kepada 10 orang secara bersamaan, atau bahkan memberikan ceramah yang begitu menyentuh sehingga bunga teratai turun dari surga. Namun pencapaian yang lebih nyata adalah reformasi pemerintahannya. Pada tahun 604 Masehi, Shotoku memperkenalkan sistem peringkat topi Tiongkok untuk pejabat negara dengan 12 tingkatan. Masing-masing ditandai dengan warna topi pejabat tersebut. Pangeran juga menghapus hak untuk memungut pajak oleh siapapun selain kaisar, memberantas korupsi, dan mengurangi sistem pejabat yang mendapatkan jabatan hanya melalui warisan. Ia memperkenalkan kalender ala Tiongkok, dan dalam rangka mendorong hubungan yang lebih erat dengan Tiongkok, yang dianggap sebagai bangsa besar yang beradab di kawasan tersebut, mengirimkan duta besar resmi ke pengadilan Sui sejak sekitar tahun 607 Masehi dan kemudian sepanjang abad ke-7 Masehi. Shotoku terkenal diyakini sebagai penyusun konstitusi baru, atau mungkin lebih tepatnya kode etik, pada tahun 604 Masehi, yang disebut konstitusi 17 pasal atau 17 perintah, Jushichiju Kempo. Mungkin saja konstitusi ini sebenarnya tidak ditulis oleh Shotoku, tetapi terinspirasi olehnya dan disusun sebagai penghormatan setelah kematiannya. Poin-poin yang dibuat berupaya untuk membenarkan sentralisasi pemerintahan dan menekankan prinsip-prinsip Buddha dan Konfusianisme, terutama pentingnya harmoni. Konstitusi tersebut secara terang-terangan merupakan promosi status quo dan kekuasaan serta kewibawaan kaisar yang diyakini Shotoku. Layaknya hukum alam, tidak boleh dan tidak dapat diganggu-gugat. Ketika kamu menerima perintah kaisar, jangan lalai untuk mematuhinya dengan seksama. Tuan adalah langit, bawahan adalah bumi. Langit membentang luas, dan bumi menopangnya. Ketika ini terjadi, 4 musim berjalan sesuai waktunya, dan kekuatan alam berfungsi dengan baik. Jika bumi mencoba membentang luas, langit akan runtuh. Oleh karena itu, ketika Tuan berbicara, pengikut mendengarkan. Ketika atasan bertindak, bawahan menurut. Dengan demikian, ketika kamu menerima perintah kaisar, jangan lalai untuk melaksanakannya dengan seksama. Kelalaian dalam hal ini akan berakibat fatal. Pasal 3 Hensal
499. Menteri mungkin memiliki legitimasi alami, bahkan ilahi atas otoritas mereka, tetapi menurut Sotoku, mereka juga terikat oleh pertimbangan moral dan etika tertentu. Para menteri dan pejabat harus menjadikan perilaku sopan santun sebagai prinsip utama mereka. Hindari kerakusan dan tinggalkan keinginan serakah. Tangani dengan adil perkara yang diajukan kepada Anda. Para menteri dan pejabat harus menghadiri sidang pengadilan pada pagi hari dan pulang larut malam. Tidak banyak isi dari 17 poin tersebut yang dijalankan pada masa pemerintahan Sotoku. Namun hal ini tentu memiliki pengaruh yang langgeng terhadap politik Jepang di kemudian hari. Misalnya, pada pasal ke-8 penekanannya pada pentingnya pengembalian keputusan secara kolektif. Keputusan mengenai masalah penting tidak boleh dibuat oleh satu orang saja. Keputusan tersebut harus didiskusikan dengan banyak orang. Namun, untuk masalah-masalah kecil, keputusannya tidak terlalu penting. Tidak perlu berkonsultasi dengan banyak orang. Hanya dalam hal pembahasan urusan penting, ketika ada kecurigaan bahwa urusan tersebut dapat gagal, maka seseorang harus mengatur masalah tersebut bersama-sama dengan orang lain untuk mencapai kesimpulan yang tepat. Buddhisme masuk ke Jepang sekitar abad ke-6 Masehi. Secara tradisional dipercaya pada tahun 552 Masehi. Agama tersebut secara resmi dianut oleh Kaisar Yomei dan selanjutnya dipromosikan oleh Pangeran Sotoku yang menekankan penghormatan terhadap Buddhisme dalam pasal kedua konstitusinya. Dengan sepenuh hati, hormatilah tiga harta. Ketiga harta tersebut yaitu Sang Buddha, Dharma, dan Sangha adalah tempat berlindung terakhir bagi semua makhluk hidup dan merupakan objek tertinggi dari keyakinan di seluruh negeri. Manusia mana di era apapun yang dapat gagal menghormati ajaran ini, hanya sedikit orang yang pada dasarnya jahat. Mereka dapat diajarkan untuk mengikuti ajaran ini, tetapi jika mereka tidak berlindung kepada tiga harta, bagaimana mungkin jalan mereka yang bengkok dapat diluruskan? Sesuai dengan pernyataannya sendiri, Sotoku membangun banyak kuil dan biara, membentuk sekelompok seniman untuk menciptakan gambar Buddha, dan dia sendiri adalah seorang murid dari ajarannya. Menulis komentar tentang tiga sutra, Buddhisme umumnya disambut baik oleh elit Jepang, kecuali penolakan awal dari klan pro-Shinto, Mononobe dan Nakatomi, karena membantu meningkatkan status budaya Jepang sebagai negara maju di mata tetangga mereka yang kuat, Korea dan Tiongkok, dan membantu melegitimasi kaisar sebagai pusat lingkaran politik dan agama Jepang, juga meningkatkan prestisnya. Selama pemerintahan Sotoku, 46 biara dan kuil Buddha dibangun. Yang terpenting diantaranya adalah Shitennoji yang dibangun pada tahun 593 Masehi untuk memperingati perolehan kekuasaan klan Soga, Hokiji, dan Horyuji. Horyuji selesai dibangun pada tahun 607 Masehi tetapi terbakar sekitar tahun 670 Masehi. Kemudian dibangun kembali. Horyuji adalah satu-satunya biara yang masih ada dari periode Asuka dalam kondisi aslinya. Kompleks bangunan ini terdiri dari 48 bangunan terdaftar, termasuk pagoda 5 tingkat, memiliki bangunan kayu tertua di Jepang, dan beberapa potret mendiang pangeran. Nihon Shoki, yang juga dikenal sebagai Nihongi, sebuah kronik Jepang, menceritakan tentang kesedihan rakyat setelah kematian Pangeran Sotoku. Para pangeran dan bangsawan, dan bahkan seluruh penduduk kerajaan begitu berduka cita sehingga jalanan dipenuhi dengan suara ratapan mereka. Orang tua menangis seperti meratapi kematian anak-anak yang mereka sayangi, dan makanan di mulut mereka pun terasa hambar. Yang muda seperti kehilangan orang tua tercinta, petani yang sedang menggarap sawahnya menjatuhkan bajaknya, dan perempuan yang menumbuk padi meletakkan alu mereka. Mereka semua berkata, matahari dan bulan telah kehilangan sinarnya. Langit dan bumi pasti akan segera runtuh. Sejak saat ini, kepada siapa kita akan percaya? Permaisuri Suiko memerintah sendiri sejak tahun 622 Masehi, dan putra Sotoku melanjutkan pekerjaan ayahnya dalam menyebarkan agama Buddha, terutama dengan mendirikan kuil Hokiji
Oti Nara. Kontribusi Sotoku yang langgeng terhadap perkembangan pemerintahan di Jepang dan kemajuan menuju negara terpusat berbeda dengan sistem sebelumnya di mana klan-klan yang bersaing tunduk pada kekuasaan militer kaisar dirangkum oleh sejarawan Weiji Bisley. Apa yang dia lakukan memiliki arti penting dalam dua hal. Dia menetapkan aspirasi yang pada akhirnya menjadi ortodoks dalam politik istana Jepang. Dan dengan mengirimkan pelajar ke Tiongkok, dia memungkinkan para penerusnya untuk melanjutkan berdasarkan pemahaman yang jauh lebih mendalam tentang pemerintahan Tiongkok. Sebuah sekte dengan cepat berkembang untuk menghormati kontribusi Sotoku dalam menyebarkan popularitas agama Buddha di Jepang. Selain itu, karena reputasinya sebagai pelindung pemerintahan yang baik, ia dianggap oleh banyak orang sebagai sosok suci, bahkan sebagai titisan Buddha, terutama selama periode Kamakura, ketika banyak sekali potret dirinya saat masih anak-anak dan dewasa dibuat dalam bentuk lukisan dan patung. Pangeran Sotoku hingga saat ini masih dihormati sebagai salah satu bapak pendiri peradaban Jepang dan salah satu pemimpin terhebat dan terpijaknya. Demikianlah cerita tentang Pangeran Sotoku. Cerita ini narasi ini diambil daripada website World History ORG yang bisa kalian akses untuk membaca banyak sejarah-sejarah lain. Semoga pembacaan saya bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat atau menghibur. Demikianlah drakor menyajikan hal-hal yang bukan drama Korea saja, melainkan banyak hal lain yang macam-macam. Nantikan terus dan subscribe serta tonton video-video kami yang lain seputar apapun yang ada di channel kami. See you in the next video.